kuasa otoritas Allah turun atas hamba-Mu sehingga firman disampaikan sungguh menyentuh hidup kami, memberkati hidup kami, mengkonstruksi kehidupan kami. Iman percaya kami semakin melekat kepada kami. Siap dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Shalom. Apa kabar? Ya, harus kita semangat terus Bapak Ibu Saudara. Sudah masuk bulan Berber, walaupun dalam kondisi yang seperti ini belum ada perubahan, tetapi kita tetap bersemangat. Puji nama Tuhan. Saya rindu hari ini akan menyampaikan satu topik yang saya beri judul militansi pengikut Kristus. Nah, berbicara militansi pengikut Kristus perlu saya sampaikan kenapa? Karena hari-hari ini kalau kita melihat di media sosial, karena kebanyakan mungkin kita di rumah, bagi yang sering melihat di medsos, perdebatan teologi yang sungguh sangat sebenarnya harusnya membangun. Tapi bagi saya memprihatinkan kenapa? Dari kalangan awam teolog sampai kepada pakar, saling debat, saling membenarkan diri, saling menyerang, saling mensesat-sesatkan yang lain, seolah-olah hanya mereka yang memiliki kebenaran itu dan orang lain salah. Saya mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, militansi bukan diukur dengan pemahaman teologi kita, amin. Bukan diukur dengan pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tetapi apa yang akan keluar dari segala sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, sama-sama kita akan membuka Alkitab. Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 12. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Mengikut Yesus. Saya rindu kita membaca bersahutan. Saya membaca ayat 18 bergantian sampai dengan ayat yang ke-22. Baik yang sudah dapat boleh bilang amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Ayat 19. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 21. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang saya katakan tadi di awal, militansi mengikut Kristus Yesus. Kata militansi itu dari kata militan. Kata militan itu kata sifat yang berarti sangat bersemangat, bergairah, tidak kenal menyerah. Bahkan sesulit apapun hambatan yang ada akan ditempuhnya demi tercapai suatu tujuan. Itu militan. Dan hal ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kecintaan terhadap sesuatu, oleh karena prinsip. Nah, ini kalau kita ambil contoh seorang prajurit, seorang tentara. Saya senang menonton film-film yang bersifat pertempuran. Apakah itu yang ada sniper-snipernya, apakah itu soldier of fortune, tentara bayaran. Tetapi prinsipnya bagaimana? Oleh karena satu prinsip untuk negaranya, dia rela melakukan apapun juga, bahkan nyawa taruhannya. Kalau zaman-zaman saya dulu suka nonton film Rambo, itu banyak berbicara perang di Vietnam. Luar biasa bagaimana dia bisa dengan seorang diri menyelamatkan teman yang tersandra oleh tentara Vietnam, bahkan dengan cara yang sangat cerdik dan berani dia bisa menyelamatkan. Itu kenapa? Karena prinsip, karena militansi yang dimiliki. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, sebenarnya militansi itu dipukul dengan yang namanya totalitas, dengan yang namanya loyalitas. Totalitas berbicara tentang sesuatu yang dilakukan dengan semangat dan bergairah dan menyeluruh dalam kehidupan seseorang pribadi. Itu namanya totalitas. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika saya berbicara tentang militansi pengikut Kristus, tentunya dua hal yang tadi itu. Totalitas yang berbicara tentang bagaimana bergairah
bagaimana bersemangat, bagaimana melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, tertuju kepada Kristus. Itu totalitas. Dan berbicara loyalitas tentunya hanya terpaku dengan apa yang dikehendaki oleh satu pribadi, yaitu pribadi Kristus. Karena kita berbicara militansi kepada pribadi Kristus. Tetapi kalau kita melihat, kenapa kita harus militan untuk mengikut Kristus? Kalau kita membandingkan dengan kehidupan orang-orang Yahudi abad pertama atau pengikut Kristus pada waktu itu, sebenarnya mereka punya harapan mesianik namanya. Harapan mesianik bagaimana supaya mereka terbebas dari penjajahan Romawi, bagaimana mereka supaya tidak terbelenggu lagi dengan ikatan penjajahan Romawi yang sangat memberatkan hidup mereka. Sebab mereka punya satu patokan yang menjadi kultus mereka, yaitu Raja Daud. Dan itu yang mereka selalu lakukan, doakan untuk harapan ini. Tetapi ketika Yesus datang, apa yang mereka pikirkan, harapkan tidak menjadi kenyataan atau sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yesus hanya menyampaikan kabar baik, tetapi mereka tidak melihat lebih jauh tentang harapan mesianik, yaitu tentang langit baru dan bumi baru. Sebab mereka hanya tertuju kepada kondisi keadaan di sekitar mereka, bagaimana terbebas dari penjajahan Romawi. Mereka tidak sampai kepada pemikiran bahwa di balik kehidupan di dunia ini ada dunia lain yang fisik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Itu belum sampai ke situ, sehingga mereka kecewa. Karena ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka mengeluh-elukan dia. Apa yang mereka katakan? Hosana bagi anak Daud yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi beberapa saat kemudian, ketika harapan mesianik mereka yang temporer, yang terfokus kepada pembebasan jasmani untuk bangsa Israel, mereka kecewa. Berubah, kata Hosana itu menjadi salibkan dia, salibkan dia. Hari ini kita menjadi pengikut Kristus. Tetapi kalau kita mau jujur, di dalam persoalan yang kita hadapi, seringkali kita juga skeptis. Kita menjadi ragu, kita menjadi tawar hati oleh karena keadaan yang tidak semakin membaik. Jangan-jangan kita juga yang hari ini berkata Hosana, yang hari ini berkata kutinggikan Engkau Tuhan, di luar sana nanti kita menjadi skeptis. Kita juga bertanya, Tuhan, kenapa keadaan kita semakin membaik? Harga cabai yang dulu ratusan 130.000 sekarang tinggal 50, naik 53, nggak tahu akan naik lagi atau enggak. Tidak pulang kobong misalnya. Dan harapan kita banyak hal kepada hal-hal yang sifatnya jasmania. Apakah kita juga akan seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu, tidak punya harapan mesianik, artinya tentang harapan yang jauh ke depan? Karena berbicara tentang harapan jauh ke depan itu sesuatu yang sepertinya abstrak, sulit dinalar. Loh, bagaimana kita ini akan tinggalkan dunia ini ke surga? Seperti apa surga itu? Fisik, roh, atau dan bagaimana? Tidak punya satu gambaran yang jelas. Walaupun kita tahu Alkitab menjelaskan demikian. Dan sehingga membawa kita kepada sesuatu yang membuat kita tawar hati. Apalagi dengan keadaan kalau di sini mungkin belum terasa, tetapi di Jawa terutama Jakarta hari ini akan diputuskan besok akan PSBB total atau tidak. Sebab beberapa hari sebelumnya Gubernur Anies Baswedan bilang akan melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya tidak boleh melakukan aktivitas, kerja dari rumah, sekolah memang sudah dimulai dari rumah. Dan dampaknya itu kepada putaran ekonomi. Orang tidak bisa bekerja, sulit mendapatkan makanan, akan bermuara kepada resesi. Hari Jumat kemarin di doa malam saya menjelaskan bahwa Sulawesi Tengah dan Papua termasuk yang tidak kena resesi. Artinya pertumbuhan ekonomi ada walaupun kecil. Tetapi DKI, Jogja, Bali itu sudah di bawah 0, minus 3,45. Tetapi berbeda dengan namanya krisis ekonomi. Dan ketika situasi yang berkaitan dengan jasmania kita, bisa orang akan skeptis, mana Tuhan? Di Jakarta sampai hari ini habis orang gereja live streaming terus. Kita di Sulawesi Tengah, terutama daerah kita sudah mulai bisa ibadah walaupun daerah lain belum. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita bergairah untuk hal ini? Jangan-jangan karena
bisa live streaming atau bisa dari rumah, kita membuat satu alasan sehingga membenarkan diri tentang alasan yang kita ambil. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang militansi yang mungkin hari ini sudah mulai redup ya, karena model atau perubahan kebiasaan yang sudah pelan-pelan beralih kepada dunia digital. Di media sosial beribadah sekalipun, orang untuk beribadah sudah mulai kegairahannya berkurang. Hari ini saya kembali untuk menggugah militansi kekristenan kita. Kalau kita bandingkan dengan abad-abad pertama orang Kristen pada waktu itu, militansi mereka itu diukur dengan nyawa. Berani bilang ikut Tuhan, nyawa taruhannya, dilempar dengan batu, digantung, dipancung dan seterusnya. Hari ini kita tidak seperti itu. Tetapi bukan berarti bahwa militansi kita akan redup atau berkurang. Artinya bahwa militansi itu tidak pernah dikortin harganya, tidak pernah didiskon. Walaupun situasi dan keadaan yang berbeda yang kita hadapi, tetapi gairah, semangat untuk mengikut Kristus harus tetap menyala-nyala. Yang setuju katakan amin. Ini sangat penting saya jelaskan Bapak Ibu Saudara, karena ini akan membawa kita kepada totalitas dan juga loyalitas. Loyalitas berbicara tentang ketaatan, kesetiaan kepada Kristus dalam kondisi apapun, walaupun kondisi yang tidak mengenakan. Bahkan kita dalam sakit, mungkin juga nyawa kita terancam, mungkin juga kita dalam kekurangan, tidak akan mengurangi kadar militansi kita kepada Kristus Yesus yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik nanti di alam lain atau di surga yang baru. Dan oleh karena itu ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada saya dan saudara sesuai dengan teks yang kita baca tadi tentang militansi pengikut Kristus itu seperti apa. Nah, tentunya kita akan melihat ciri-cirinya sesuai dengan yang dijabarkan oleh firman Tuhan pada hari ini yang kita baca, karena kalau kita baca ada beberapa hal yang mungkin sulit kita mengerti dengan zaman yang berbeda, kemudian juga kultur atau budaya yang berbeda. Tetapi saya akan jelaskan militansi pengikut Kristus itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama di ayat yang ke-20 kita akan melihat situ, saya akan membaca. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ciri-ciri yang pertama tentang militansi pengikut Kristus, sama-sama katakan saya dengan saya, tidak tegar tengkuk. Bilang 3, 2, 1, tidak tegar tengkuk. Apa yang dimaksud dengan tegar tengkuk? Tegar tengkuk ini selalu diidentikan dengan bangsa Israel. Dan istilah ini sudah mulai dari zaman Musa, zaman orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kalau kita membaca dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 6, ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan, Tuhan bilang, bawalah mereka. Aku akan mengutus mereka untuk menyertai mereka. Tetapi aku sendiri tidak akan masuk di dalamnya. Kenapa? Jangan-jangan saya atau Tuhan bilang aku membunuh mereka. Karena bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Ada 2 kali diulang di situ. Dan ini banyak kali kalau kita membaca dalam Alkitab tentang istilah tegar tengkuk. Sebenarnya tegar tengkuk ini memang bagi orang Israel seperti itu, karena nanti saya akan jelaskan berkaitan dengan konteks budaya mereka. Tetapi dalam istilah umum itu berbeda. Kalau orang Indonesia bukan tegar tengkuk, keras kepala. Orang Inggris bilang stubborn, ya. Kalau orang Poso bilang apa ya? Bengkok batu, barangkali ya. Bengkok batu. Nah itu keras kepala, ya. Kepala batu, itu dia ya. Itu istilah kita menunjukkan kekerasan hati. Itu. Nah, kalau kita melihat tadi ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya berkaitan dengan dunia keyahudian. Di sana kalau orang membajak sawah sama dengan kita pakai kerbau dulu kan, kerbau itu dipasang namanya pasanganku. Nah, jadi kalau kerbau itu dia tidak mau di setir kiri atau kanan, itu kan dicambuk. Kenapa? Karena tengkuknya itu, lehernya itu tertuju
mau saja. Nah, istilah ini dibawa kepada orang Israel ketika mereka sulit diatur, dikatakan tegar tengkuk. Dan ketika Yesus menjawab pertanyaan orang atau ahli Taurat di ayat yang ke-19, kan tadi dikatakan demikian. Lalu datanglah seorang ahli Taurat kepada mereka dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja kau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk apa? Meletakkan kepalanya. Pertanyaannya, apa hubungan tegar tengkuk dengan meletakkan kepala? Ya, kalau figurasi atau kalimat figuratif ini kita pahami begini. Tengkuk itu pantal leher ini, kalau leher kan semua, ya, pantal leher ini namanya tengkuk. Tengkuk ini yang akan menggerakkan putaran leher kita ke kiri, kanan, ke depan, ke muka, ke belakang. Berarti kalau coba kita misalnya kalau salah tidur, ya, itu tengkuk kita tegak, bisa ya urut, ya cari orang bilang pakai yang bantal supaya bisa dia goyang lagi. Karena tegang ini kita akan belok kiri tidak bisa. Itu namanya tegar tengkuk secara arti yang sebenarnya. Tetapi ini menjadi figuratif, artinya simbol. Tegar tengkuk ini berarti kalau orang, ya, Yesus itu sebagai kepala gereja, kan begitu kan? Jemaat itu sebagai leher tengkuk sebenarnya. Kristus kepala. Di mana Kristus meletakkan kepala pasti di leher tengkuk. Berarti kalau tengkuknya itu tengkuk yang bisa engselnya baik, itu akan menggerakkan kepala kemanapun dia mau. Kalau tengkuknya ini keras, yang tegar, itu tidak bisa menggerakkan kepala. Dan sindiran ini atau satire, kalau istilah sekarang, yang dialamatkan Tuhan Yesus ketika dia menyindir ahli Taurat tadi. Ahli Taurat orang yang paham kitab suci, yang sangat menguasai kitab suci, apalagi berbicara dengan Taurat. Sehingga ketika dia katakan dia mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, Yesus akan mempelajari, akan melihat motivasinya apa. Benarkah dia mengikuti Yesus? Karena kelompok mereka ini kelompok orang yang membenarkan diri. Bukan hanya membenarkan diri, tapi juga gemar atau gampang menyalahkan orang lain dan merasa diri paling benar dan paling suci di hadapan Tuhan. Padahal dalam praktik hidup itu 0%. Sehingga kata-kata dari Tuhan Yesus sebenarnya menyindir ahli Taurat tadi. Dia katakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena kedatangannya di dunia ini membawa kabar baik. Yang menolak itu ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi. Itu yang disindir oleh Tuhan Yesus. Mereka paham tentang kitab suci, tapi mereka tegak tengkuk. Pelajaran apa yang kita pelajari? Ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mengajarkan kepada kita, biarlah kita menjadi tengkuk yang bisa untuk diatur, yang bisa untuk dikendalikan, jangan tegar. Dan itu poin saya yang pertama, tidak tegar tengkuk merupakan ciri-ciri militansi pengikut Kristus. Dan berbicara tentang tidak tegar tengkuk, itu ada beberapa tafsiran atau penjabaran di sini. Yang pertama itu tidak tegar tengkuk artinya tidak memiliki jiwa yang memberontak. Perhatikan kalau kita pelajari dari Keluaran 32 ayat 9. Di situ ketika Musa naik ke gunung untuk menerima hukum dari Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Israel di lereng gunung? Mereka membuat patung tuangan dari perhiasan, membuat lembu emas dan mereka sembah, mereka puja. Artinya terjadi penyembahan berhala. Tegar tengkuk, jiwa yang memberontak. Di sini membawa pemahaman kepada saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Mungkin kita tidak menyembah berhala, mungkin kita tidak menyembah patung tuangan dalam bentuk fisik, tetapi seringkali dalam kehidupan kita, oleh karena beratnya atau kerasnya kehidupan ini, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang, kita harus bagaimana cara untuk menghidupi hidup ini. Kita mengabaikan waktu-waktu untuk mencari hadirat Tuhan, waktu-waktu untuk berdoa, waktu-waktu untuk beribadah. Karena
Ibadah itu seringkali kita kaitkan dengan kebiasaan, atau pula karena kalau kita mempunyai pergumulan atau ada sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan. Nah, ini termasuk kategori jiwa yang memberontak atau tegak tangguh. Mungkin kadarnya halus, tetapi ini perlu saya jelaskan, saya sampaikan supaya kita memahami bahwa mengikut Kristus itu dibutuhkan militansi yang kadarnya harus tinggi, bukan main-main. Dan oleh karena itu ketika dalam kehidupan kita, saya mau sampaikan dan tekankan bahwa di dalam ibadah jangan kita lalaikan. Kalau gereja kita punya ibadah seperti ini, kita mari sama-sama bersekutu, kita mencari Tuhan. Amin. Kalau mungkin kita punya waktu di tengah-tengah minggu, ada materi fokus yang dibagi, kumpul keluarga, panggil teman-teman yang bisa, kita beribadah kepada Tuhan. Kalau mungkin kita longgar waktu, bisa segala sesuatu, hari Jumat kita datang doa di sini sama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Supaya kita punya koneksitas dengan Tuhan. Kita saling mendoakan. Dan aktivitas ini bukan untuk menunjukkan kita lebih baik daripada orang lain, kita lebih rohani daripada jemaat yang lain, atau kita lebih aktif daripada orang kebanyakan supaya dilihat. Bukan demikian. Tetapi bagaimana kita membutuhkan satu koneksitas dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa hidup ini sangat berat, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa melaluinya. Dan kita butuh satu persekutuan dengan Tuhan. Bisa keluarga, bisa juga dengan jemaat secara sama-sama. Ini sangat penting. Kemudian tegak tengguh yang kedua berbicara tentang tidak mau dengar nasihat. Boleh dibuka Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat yang pertama, ya saya baca saja. Siapa bersih tegang leher, nah ini orang ambil ya sama-sama tegak tengguh. Walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah ini artinya orang kalau sama-sama keras kepala, dia tidak mau dengar nasihat, tinggal tunggu Tuhan yang bertindak, akan mengalami keremukan. Nah ini sangat berbahaya. Orang yang selalu merasa dia benar, orang yang tidak mau dinasihati. Nasihat itu bisa ketika kita membaca Alkitab. Nasihat itu bisa ketika kita sharing dengan orang lain, ada hal-hal yang positif. Nasihat itu bisa dengan khotbah seperti ini dari mimbar kepada jemaat, tanpa bermaksud mencari kekurangan jemaat. Karena Roh Kudus akan mencerahkan kita, oh ini bagian dalam kehidupan saya. Berarti ini akan saya lakukan tanpa bermaksud, misalnya saya menyampaikan sesuatu sementara menembak pribadi, satu pribadi, tidak. Tapi kembali ke Roh Kudus, karena saya juga akan bercermin kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Tetapi poinnya bahwa berbicara tidak mau dengar nasihat, ini sesuatu yang yang bagaimana kita meresponi hal-hal yang membangun kerohanian kita. Dengan baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, nasihat firman Tuhan itu seringkali memang dia sangat pedas, karena dia menabrak keakuan kita, dia menguliti rasa egois kita, dia menghantam kenyamanan kita sehingga tidak enak untuk didengar. Tetapi kalau itu untuk membangun iman percaya saya dan saudara, untuk membentuk tubuh jasmani, tubuh kerohanian kita, manusia batiniah kita, betapa itu harus kita dengar. Obat itu pahit rasanya, tetapi demi kesembuhan kita harus minum. Dan kalau hari ini ketika kita berhadapan dengan persoalan, pergumulan, kita mungkin lihat kalau itu karena kesalahan kita, marilah firman Tuhan membawa kita untuk memperbaiki diri. Ketika kita katakan sebagai seorang pekerja yang berhadapan dengan masalah dalam pekerjaan, kemudian timbul sesuatu yang tidak mengenakan, katakanlah mungkin jabatan tidak pernah naik, atau mungkin gaji tidak pernah naik. Coba kita koreksi diri, jangan-jangan kita kerja kurang maksimal, jangan-jangan kita tidak, dedikasi kita masih kurang, banyak hal. Atau katakanlah kita sebagai seorang ibu rumah tangga misalnya, kita berhadapan dengan suami yang sulit untuk katakanlah beribadah, katakanlah untuk mengasihi keluarga. Coba introspeksi diri, jangan-jangan kita orang yang tidak bisa merem mulut, yang senangnya melukai hati orang lain. Nah ini harus menjadi pelajaran bagi kita, sehingga
ketika firman Tuhan disampaikan dalam bentuk nasihat apapun, itu akan mengoreksi, itu akan membentuk manusia batinnya kita, supaya kenapa? Kita menjadi orang yang tidak tegak tengkuk. Amin. Leher tidak gampang digoyang. Ya, coba pegang leher masing-masing. Bisa digoyang enggak? Pasti bisa. Tidak ada yang salah tidur. Tapi manusia batinnya kita jangan-jangan punya leher yang tegang. Kalau manusia batinnya kita punya leher yang tegang, hari ini firman Tuhan membentuk saya dan saudara supaya kita mau dengar nasihat firman Tuhan. Amin. Nasihat firman Tuhan atau orang yang tidak mau dengar nasihat bukan berarti juga orang yang yang memberontak membantah nasihat firman Tuhan. Tetapi ketika kita tidak puas dengan sesuatu, katakanlah dengan si A, si B, dengan orang lain, siapapun juga dia, kemudian ketidakpuasan kita bawa kepada orang yang lain lagi, ya, dalam bentuk curhatan. Ya, curhatan itu perlu, apalagi kepada hamba Tuhan kita sharing. Tetapi seringkali kepada orang yang tidak tepat, kemudian dipanas-panasi di situ, dia kompor, meledak. Nah, itu yang sangat tidak baik. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita menjadi orang yang tidak tegak tengkuk, kita orang yang harusnya mau dengar nasihat. Amin. Dan orang yang tidak tegak tengkuk yang ketiga artinya orang yang taat. Ketaatan ini sangat perlu. Tuhan Yesus pernah bilang begini di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Orang yang mendengarkan perkataanku adalah seperti, dia kasih contoh, seperti orang bijak membangun rumah di atas batu. Ketika hujan turun seperti ini mulai dari keras, ya, rumah itu tetap kokoh. Kenapa? Karena dia di atas batu, fondasinya kuat. Artinya dia punya landasan firman Tuhan. Demikian juga orang yang dengar, sama-sama dengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan, tidak dipraktikkan, dia sama dengan orang membangun rumah tapi di atas pasir. Ketika hujan datang, kemudian menghantam rumah itu, roboh karena dasarnya tidak kuat. Dan hari ini bagaimana kita menjadi orang Kristen yang militan? Tidak harus kita seperti orang-orang zaman abad pertama, tetapi kita pegang prinsip kebenaran ini, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak tegak tengkuk. Amin. Ya, ini memang seringkali ada keras, tetapi saya hari-hari ini dan sampai seterusnya akan terus untuk menyampaikan sesuatu yang akan membangun manusia rohani kita supaya lebih dewasa. Sebab kalau kita berbicara tentang jasmani semata, berkat, kesembuhan, memang itu sesuatu yang ada dalam Alkitab. Tetapi prinsip hari ini bahwa kita harus mempersiapkan tubuh rohani kita, manusia rohani kita untuk kepada kekekalan. Amin. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita buka atau lihat baca di ayat 21 dan 22 bacaan kita tadi. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ayat ini termasuk ayat yang sulit. Bapak saya tanya, apa yang dimaksud ini? Bagaimana orang mati menguburkan orang mati? Ya, karena saya bingung untuk menjelaskan, jujur, saya cari tahu lagi, belajar secara konteks Yahudi, banyak referensi. Ya, beruntung saya punya guru orang Ibrani orang Indonesia yang belajar bahasa Ibrani, sastra Ibrani yang langsung dari Israel. Ya, saya mendengar penjelasannya, sehingga poin kedua ini berbicara tentang militansi pengikut Kristus. Ciri-cirinya bukan membuat alasan. Sama-sama 321, bukan membuat alasan. Perhatikan ayat 21 dikatakan, Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku. Kalau kita lihat jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-22, seolah-olah bertentangan dengan Keluaran 20 ayat yang ke-12 tentang hukum 10. Kan hukum 10 yang kelima apa dikatakan? Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Dan di ayat yang ini, ketika muridnya minta izin untuk menguburkan orang tuanya, ayahnya, Tuhan Yesus bilang, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati.
Seolah-olah Tuhan Yesus bertabrakan dengan hukum Taurat. Seolah-olah Tuhan Yesus menabrak kebenaran ini. Sehingga ketika orang yang tidak memahami konteks akan berkatakan Yesus Tuhan atas hukum Taurat, dia boleh berkata apa saja. Oh tidak, kita harus melihat dalam sudut pandang orang Yahudi. Ternyata yang dimaksudkan dengan kalimat ini, menguburkan orang mati, di sini ada orang tuanya, itu bukan sesuatu yang urgent. Kenapa? Kalau sebenarnya orang tuanya mati pada hari itu, tidak mungkin yang ada sama dengan Tuhan Yesus, pasti akan ada di sana. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ini yang lebih kuat, bahwa penguburan orang mati yang dimaksudkan dengan murid ini ketika dia minta izin sama Tuhan Yesus, itu namanya secondary burial bahasa Inggris. Penguburan yang kedua. Apa itu penguburan yang kedua? Begini, orang-orang Yahudi berbeda dengan kita. Kalau kita dikubur langsung di tanah. Kalau orang-orang Yahudi zaman dulu ini, itu dikubur di bawah batu. Ingat kan Tuhan Yesus kan? Dikubur di batu. Katakan begini, Yesus Tuhan dikuburkan di kuburan milik Yusuf Arimatea yang belum digunakan, kubur yang masih baru. Itu pertanyaan, berarti kubur itu bisa dipakai 2 kali? Memang bisa. Karena begini, ketika orang dikuburkan dalam kuburan batu, itu kuburan yang pertama, itu dia orang baik sesuai dengan adat istiadat. Ya, biasanya itu orang yang terpandang, dia punya kubur yang seperti itu. Nanti ketika beberapa tahun kemudian, ya, sudah menjadi tulang, sudah menjadi kerangka, itu akan ditaruh di peti kecil, namanya ossuary. Kemudian akan dikuburkan kembali. Nah, peristiwa ini yang terjadi dalam murid Tuhan Yesus tadi. Ketika dia minta izin untuk pergi menguburkan ayahnya, itu namanya penguburan yang kedua. Penguburan secondary burial, ossuary. Itu dibuat peti kecil, kemudian dengan ada orang-orang ahli di situ yang tahu tata caranya, disusun tulangnya dan sedemikian rupa ditaruh di peti kecil, kemudian ditanam. Dan itu ada orang yang melakukannya, walaupun tidak perlu orang itu hadir. Nah, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Ketika murid bilang, aku izin untuk pergi menguburkan ayahnya, artinya dia cari alasan. Hal itu tidak terlalu urgent karena ada orang yang lain yang bisa lakukan itu, sehingga dia tidak perlu melakukan itu. Dan dia katakan, biarlah ikut aku, kata Tuhan Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan sebenarnya kalimat orang mati menguburkan orang mati itu Tuhan Yesus merujuk itu kepada Zakaria pasal 11 ayat 9. Itu satu sindiran, artinya begini, biarlah orang-orang yang akan mati, dia menguburkan orang mati. Tetapi engkau ikutlah aku untuk pergi mengabarkan Injil. Dan ini satu urgensi, prioritas bagaimana mengikuti Yesus, supaya kita menjadi orang yang bukan membuat alasan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita berhenti berdalih di dalam mengikut Kristus, karena dibutuhkan sifat yang militan, dibutuhkan militansi, sehingga sifat menunda-nunda ini harus dihindari. Kalau kita membaca berbagai macam perumpamaan tentang orang yang berdalih, itu ulang-ulang Tuhan Yesus katakan kenapa? Karena ini menjadi satu alasan untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Ini sesuatu yang sangat urgent sebenarnya. Kalau kita lihat seorang yang namanya Matius yang menuliskan kitab ini, dia awalnya namanya Levi, pemungut cukai kerjanya, bukan kumpul pajak. Itu kita bisa baca di Markus 2 atau di Lukas pasal 5. Ketika dia mengikut Kristus, dia tinggalkan meja cukainya, dia diganti nama menjadi Matius. Dan perhatikan, dia orang yang sangat militan. Oleh karena karya seorang Matius, hari ini kita membaca Injil ini, Matius yang disampaikan, dia sangat militan. Saya membaca kisah martir seorang Matius. Bagaimana cara matinya? Karena rata-rata murid Tuhan itu mati dibunuh, martir. Cuma Yohanes yang tidak mati, karena waktu digoreng dia tidak mati, tapi dia akhirnya mati dalam usia lanjut. Dan Matius, dia pergi ke Ethiopia menginjil, jadi seorang pemberita Injil. Sampai di Ethiopia, dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka tentang Injil. Dia ketika mau dibunuh itu buat pengakuan.
ditaruh di atas tanah, ya, ikut Yesus atau tidak, tetap untuk mengikuti Kristus. Sehingga dia dibunuh dengan satu seperti kapak yang tajam logam, kemudian dipancung terpisah kepalanya. Karena kenapa? Karena harga yang harus dibayar mengikuti Yesus keputusannya. Seorang Matius, ketika dia tuliskan hal ini tentunya dia telah menjiwai apa yang Yesus katakan, ikutlah aku, tinggalkan segala sesuatu. Ini sesuatu yang sangat prinsip, menjadi seorang yang militan, bergairah untuk satu tujuan, untuk satu prinsip kebenaran yang dia yakini. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara hari ini? Apakah kita menjadi pengikut Kristen atau pengikut Kristus yang sejati? Kita tidak harus seperti Matius, tetapi di apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mungkin kita sebagai seorang anak sekolah, kalau banyak anak sekolah di sini, sekolah dengan baik, belajar dengan baik, amin. Jangan suka menyontek, jangan suka menggampangkan segala macam cara belajar. Ya, jangan cuma main-main, habis waktu dengan nongkrong sini, nongkrong sana. Tidak ada gunanya belajar. Di rumah gunakan waktu untuk belajar. Engkau sementara mengasihi Tuhan, engkau sementara mengikut Kristus. Karena kenapa mengasihi Tuhan dengan segenap hati diri ini? Itu berbicara tentang militansi untuk mengikut Kristus. Artinya tidak punya alasan. Dan kita tahu sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan itu sesuatu yang istimewa. Bukan berarti melayani Tuhan hanya di gereja saja. Tapi ketika engkau ada di gereja untuk melayani Tuhan, itu juga dibutuhkan militansi. Ada korban waktu di sana, ada korban tenaga, ada korban keahlian, bahkan juga pengorbanan finansial di sana. Semua kita tanpa terkecuali. Tetapi kalau ini benar-benar sesuatu yang menjadi tujuan kita, itu bukan masalah. Hari ini kalau kita melihat sementara dalam pilkada, orang yang untuk membeli satu perahu, artinya untuk membawa dia kepada kecukupan syarat untuk menjadi seorang bupati, misalnya harus ada kursi di situ dari partai, itu harganya bukan cuma 1-2 miliar, bisa belasan miliar bahkan puluhan miliar, sangat mahal. Orang berani berkorban untuk itu hanya karena sebuah jabatan. Tetapi itu jabatan yang sangat temporer, 5 tahun selesai, belum lagi kalau di kantor KPK. Tetapi kita untuk menjadi aristokrat kerajaan surga, untuk menjadi bangsawan kerajaan surga, untuk menjadi pemerintah bersama Kristus, kok kita anggap ini sesuatu yang sepertinya cuma dongeng orang tua, tidak merupakan satu kenyataan. Kenapa saya berani katakan begitu? Karena kita tidak punya gairah di situ, skeptis, menjadi tawar hati. Tetapi kalau hari ini kita mempunyai satu harapan mesianik, akan pengharapan dalam Kristus tentang surga yang Tuhan janjikan kepada kita, itu pasti dan nyata, betapa tidak akan melunturkan kegairahan kita mengikuti Kristus. Amin. Dan itu harus ditunjukkan di bidang apapun kita berada. Menjadi seorang pamong atau seorang pegawai, jadi pegawai yang punya integritas, jujur, integritas di sana. Ya, kalau ini ada biaya, jangan ada biaya. Kalau tidak ada biaya, tidak ada biaya, gratis. Jangan memanfaatkan jabatan untuk sesuatu yang nilainya sementara, tetap membawa kita kepada kebinasaan. Dan ini memang sesuatu yang sangat prinsip. Karena kenapa? Mengikut Kristus itu harga yang harus kita bayar. Kita harus bayar dengan integritas, dengan loyalitas dan dedikasi kita. Amin. Di dalam hal-hal lain juga, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita harus menjadi pengikut Kristus. Miniatur pengikut Kristus di dalam kita berjemaat, itu yang bisa dilihat dengan Bapak Ibu Saudara menjelang kedatangan Tuhan. Saya mendorong motivasi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang militan. Banyak memang tantangan kita hadapi sebagai seorang kepala rumah tangga. Tidak gampang, seringkali kita mungkin dikata-katakan yang tidak baik oleh orang lain. Ada fitnah juga di sana, ada yang menyakitkan hati kita. Kita bisa membalas sebenarnya, kita punya kemampuan, tapi kita tidak melakukan itu. Kita sementara mengikut Kristus. Amin. Karena berbicara mengikut Kristus, apalagi untuk tidak mencari alasan, di dalamnya kita harus menyangkal diri, dan ini tidak gampang. Karena Alkitab bilang, hukum kemuridan, ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri. Dan ini persoalan yang tidak gampang. Karena kenapa? Kita berhadapan dengan ego kita. Tapi seringkali hanya cuma masalah sedikit, kita tersinggung, kita tidak mau beribadah,
Kita tidak mau untuk bersekutu, kita tidak mau melayani. Karena kenapa? Harga diri kita terlalu tinggi daripada harga diri Kristus. Kalau kita merasa harga diri kita di bawah harga diri Kristus, berarti kita harus sama dengan Kristus, ataupun juga kita harus lebih, bukan lebih dengan Kristus, tidak akan sanggup, tetapi kita harus meneladani apa yang Kristus lakukan. Tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sempurna, saya banyak kekurangan, tetapi ketika merenungkan hal-hal seperti ini, saya harus punya tekad mengikut Kristus apapun harganya. Amin. Harganya seringkali kita harus melakukan ego kita. Kita harus membalas seseorang misalnya, kita harus bisa untuk membenci, tapi kita tidak harus membenci. Kita harus misalnya apa lagi? Untuk bisa merugikan dia, tapi kita tidak merugikan dia misalnya. Kita sementara menyangkal diri mengikut Kristus. Banyak hal. Ini kalau dibedah dalam kehidupan kita, akan menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Tapi poinnya bahwa kita tidak pernah menjadi orang yang membuat alasan. Amin. Itu harga mengikut Kristus. Sebab mengikut Kristus merupakan hal yang sangat-sangat utama. Saya diberkati dengan satu lagu. Ini sebagai satu kesaksian terakhir. Pernah dengar lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Saya mendengar kesaksian ini, saya menangis. Ini terjadi ternyata di India tahun 1800-an. Sebuah keluarga Kristen di sebuah desa didatangi oleh kepala suku satu kampung untuk mereka menyangkal imannya kepada Tuhan. Suami istri dengan 2 orang anak. Apa dikatakan? Hari ini tunjukkan, kamu sangkali Kristus atau kamu mati. Dia bilang, dia ingat akan pertama dia mengikut Tuhan. Dalam lagunya yang menjadi terkenal hari ini, dia katakan, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusan. Ketika dia menyanyikan lagu itu, atau dia ungkapkan kalimat itu, langsung kepala suku memerintahkan, bunuh anaknya yang 2 orang. Itu langsung ditombak, bless di depan mereka, jatuh langsung mati. Hal yang kedua dia bilang, kalau engkau mengakali Kristus, engkau akan selamat. Kalau tidak, istrimu akan dibunuh. Dia katakan, walaupun tidak ada sesuatu yang saya miliki, tetap saya mengikut Kristus. Salib di depan saya. Dia langsung dibunuh lagi istrinya. Sampai yang ketiga kalinya, disuruh lagi dia menyangkal. Dia bilang, salib di depanku, itu yang melindungi aku, itu keputusan. Sehingga lagu ini sangat terkenal, diubah sedemikian rupa menjadi lagu yang sangat memberkati saya dan saudara. Hanya demi Injil, hanya demi Kristus, orang ini rela mati. Karena kenapa? Dia punya kegairahan, militansi untuk mengikut Yesus. Hari ini kita seringkali hanya karena mungkin persoalan atau karena keadaan, mungkin cuaca, mungkin masalah finansial, sulit untuk kita beribadah, sulit kita untuk datang kepada Tuhan, sulit untuk kita bersekutu. Pertanyaannya, itukah militansi kita? Hari ini saya menggugah kita semua bahwa mengikut Yesus sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Militansi yang Tuhan inginkan itulah yang pertama, kita tidak gampang. Kita orang yang gampang untuk dinasehati. Kita gampang untuk menjadi orang yang taat dengan edaran. Dan juga yang kedua, kita bukan orang membuat alasan. Tidak ada alasan, tetapi gairah kita, semangat kita untuk mengikut Kristus. Saya memang tidak sempurna, tapi sama-sama kita berjuang untuk menjadi pengikut Kristus yang militan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai maut menjemput kita. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, sama-sama kita lakukan mengikut Yesus keputusan. Tutup Alkitab, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita lihat kehidupan kita pribadi.